Hidup sering kali memberi kejutan dengan cara yang tidak kita minta. Kadang lewat luka, kadang lewat kenyataan yang terlalu pahit untuk diterima. Aku pernah percaya bahwa jika semua sudah disiapkan dengan baik, maka semuanya akan berjalan sesuai rencana. Aku pikir, jika niatku tulus, maka Tuhan akan memberi akhir yang indah. Tapi ternyata, aku harus belajar bahwa kejujuran bukan selalu datang dari orang yang terlihat baik. Namaku Nea. Beberapa bulan lalu, aku hampir menikah. Lelaki itu bernama Raffi. Dia datang dengan cara yang sangat baik. Tidak banyak basa-basi, langsung melamar lewat keluarga. Katanya, dia ingin segera menikah karena ingin menjaga kehormatan. Aku terharu. Aku merasa dihargai dan dipercaya untuk menjadi bagian dari hidupnya. Kami mulai mempersiapkan pernikahan. Dari undangan, gaun, seragam keluarga, sampai hal-hal kecil seperti jenis bunga di pelaminan. Setiap hari terasa semakin dekat dengan hari bahagia. Raffi selalu terlihat tenang. Sikapnya lembut, tutur katanya sopan, dan dia selalu memastikan aku tidak kelelahan selama persiapan. Katanya, sebentar lagi aku akan jadi istrinya. Hidup kami akan dimulai bersama. Hari pernikahan tiba. Aku bangun dengan jantung berdebar. Langit masih gelap ketika aku mulai bersiap. Riasan wajahku selesai saat matahari mulai naik. Aku memakai gaun putih yang sejak kecil selalu aku impikan. Ibuku menatapku lama. Matanya berkaca-kaca. "Cantik sekali anak ibu," katanya sambil membenarkan kerudungku. Aku tersenyum dan memeluknya. Dalam hati, aku berdoa agar semua berjalan lancar. Agar ini jadi awal dari hidup yang baru. Agar Raffi benar-benar lelaki yang dikirim Tuhan untukku. Raffi sudah duduk di depan penghulu. Ayahku ada di sampingnya. Tamu undangan mulai diam. Acara akan dimulai. Tapi tiba-tiba, suara pintu besar terbuka. Seorang perempuan masuk. Langkahnya cepat, wajahnya tegang. Dia membawa map lusuh di tangannya. Semua mata tertuju padanya. Tanpa ragu, dia berkata lantang, "Saya istrinya. Jangan lanjutkan pernikahan ini." Ruangan mendadak sunyi. Penghulu terdiam. Aku menatap perempuan itu, lalu menoleh ke arah Raffi. Dia tidak bereaksi, tidak berdiri, tidak membantah. Dia hanya menunduk dan diam. Perempuan itu maju, diletakkannya map di atas meja. Di dalamnya ada buku nikah, fotokopi KTP, dan foto-foto pernikahan mereka. Kami menikah 3 tahun lalu. Dia tidak pernah menceraikan saya. Dia hanya pergi begitu saja. Suaranya gemetar, tapi matanya tetap kuat. Dia menatapku dengan iba. "Aku tahu kamu tidak tahu kalau Raffi telah beristri. Tapi aku tidak rela kamu juga disakiti seperti aku dulu," tegasnya. Raffi masih diam, dan saat itu aku tahu bahwa semuanya benar. Dia berbohong sejak awal. Acara dihentikan. Pernikahan dibatalkan. Tamu-tamu mulai meninggalkan ruangan. Tidak ada yang bicara banyak. Semua seakan bingung harus berkata apa. Aku hanya duduk di kursi pelaminan, lengkap dengan kebaya dan riasan pengantin. Tapi hatiku kosong. Aku pulang ke kamar, melepas gaun perlahan, lalu duduk di lantai, menatap cermin. Tidak ada air mata, hanya hampa. Malamnya, saat semua orang tidur, aku akhirnya menangis. Kupeluk baju yang sudah kupilih dengan penuh harap. Aku menangis sejadi-jadinya. Untuk cinta yang tidak pernah jujur. Untuk harapan yang dihancurkan tanpa rasa bersalah. Beberapa hari setelahnya, Raffi menghubungi. Katanya minta maaf. Katanya dia sedang dalam proses berpisah dari istrinya. Katanya dia hanya ingin memulai hidup baru. Tapi buatku, tidak ada alasan yang cukup untuk membenarkan kebohongan. Tidak ada penjelasan yang bisa mengembalikan kepercayaanku. Dia mungkin bisa menikah lagi suatu hari nanti, tapi bukan denganku. Kini aku belajar menerima.
Bukan semua yang datang dalam hidup kita harus menetap. Ada yang hadir hanya untuk mengajarkan kita agar lebih hati-hati. Ada yang datang agar kita tahu bahwa kejujuran lebih penting dari apapun. Aku pernah gagal menikah, tapi aku tidak gagal menjadi perempuan yang layak dicintai dengan benar. Dan saat Tuhan mengirim lelaki yang tepat, aku tahu Dia tidak akan menyembunyikan apapun. Dia akan datang dengan hati yang jujur dan cinta yang utuh.